Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jember. Disharmoni pemimpin, siapa yang jadi korban? Itu adalah topik kita hari ini bersama dengan Wakil Ketua DPRD Jember dan juga pakar hukum tata negara Universitas Jember, Pak Aris. Tadi kita sudah diskusi bagaimana selayaknya ideal peran Bupati dan Wakil Bupati. Tidak adanya kewajaran bagi mereka yang mengalami disharmoni. Karena ini bukan hanya sekadar relasi pribadi ya, tetapi menyangkut bagaimana kepentingan publik. Kita ingin dengar bagaimana respon masyarakat selama ini, karena banyak sekali yang berkoar-koar di media sosial begitu ya. Walaupun ini tidak ada yang terpecah, kita semua menginginkan kenyamanan bersama, kesejahteraan, kinerja pejabat publik yang baik begitu. Tapi soal bagaimana ketidakpuasan ini, apa sudah sampai ke telinga DPR, Pak Wik? Iya, sudah. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada perwakilan kelompok masyarakat, meskipun itu mengatasnamakan pendukung bupati ya, pendukung kepala daerah yang menyampaikan aspirasi kepada DPRD agar DPRD menjembatani, memfasilitasi bagaimana beliau berdua bisa duduk bareng, bisa berdamai. Tapi kami di pimpinan DPRD membahasnya dan kami sampaikan begini. Satu, bahwa posisi DPRD dengan kepala daerah itu sejajar karena kami ini unsur pemerintahan daerah ya. Maka yang bisa menjembatani itu adalah selevel satu tingkat di atasnya. Siapa? Bisa gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat di daerah, bisa juga Kemendagri dalam hal ini. Maka harusnya itu yang memfasilitasi untuk duduk bareng. Sekali lagi, kita pasti tidak ingin ada konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, tentu sangat merugikan ya. Tapi ada satu sisi yang mungkin saya boleh kan berbeda dengan Dr. Aris tadi, soal bagaimana kemudian dalam situasi konflik seperti ini justru akan memunculkan nepotisme KKN di antara barisan-barisan atau gerbong ini. Kalau menurut saya ini justru, kalau saya secara pribadi melihatnya akan meminimalisir itu, karena semuanya saling kontrol ini. Jadi bagaimana barisan kepala daerah akan mengontrol barisan wakil kepala daerah, begitu juga sebaliknya. Saya melihatnya justru ada kehati-hatian. Apalagi kemarin pasca wakil kepala daerah melaporkan ke KPK, ke Kemendagri, sudah pasti birokrasi akan lebih hati-hati dengan situasi ini. Maka saya menyampaikan tadi ya, ada sisi positifnya dari situasi ini. Meskipun sekali lagi bukan berarti kami ingin ada konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Justru kami berharap konfliknya bisa selesai, tapi daya kritis wakil kepala daerah akan tetap terjaga. Jangan sampai juga nanti ketika konflik ini terdamaikan begitu, lalu kemudian daya kritis apa yang disampaikan, yang dilakukan hari ini oleh wakil kepala daerah, mendorong soal transparansi, mendorong soal akuntabilitas, penggunaan anggaran, perencanaan, termasuk kinerja birokrasi yang beliau sampaikan di banyak tempat itu, ketika sudah damai hilang. Itu yang kami juga tidak ingin. Dan kami terutama di DPRD menjalankan fungsi itu juga. Nah, meskipun kami ingin menjalankannya tetap dengan situasi yang kondusif begitu ya, DPRD hubungannya dengan eksekutif kondusif, meskipun bukan berarti kami tanpa kontrol, kami terus mengontrol. Tapi hal-hal yang positif terus kami dukung. Kemarin ada UHC, bagaimana reaktivasi bandara, bagaimana upaya kita menggerakkan pariwisata, meningkatkan PDRB kita di tengah keterbatasan fiskal, bagaimana transfer pusat ke daerah tahun depan itu dikurangi agak besar. Di Kabupaten Jember ada 270,6 miliar. Maka ini tantangan buat kita. Menjadi persoalan kalau kemudian kepala daerah dan wakil kepala daerahnya mempertontonkan konflik secara terbuka begitu, secara telanjang kepada rakyatnya. Tapi sekali lagi, ada sisi yang harus kita lihat positif soal bagaimana saling kontrol antara semua kepala daerah dan wakil kepala ya, daerah. Pak Wik. Tapi sejauh ini upaya mediasi, sebelum kita berbicara nanti jalur hukum ataupun administrasi ke atas ya, Gubernur dan Kemendagri, sejauh ini upaya DPRD sudah sampai mana? Iya, DPRD sebetulnya sudah memberikan masukan, termasuk saya secara pribadi ketika teman-teman media menyampaikan, dan itu ada jejak digitalnya, kami sampaikan harusnya bupati dan wakil bupati duduk bareng. Kami berpandangan bahwa yang bisa menyelesaikan beliau berdua, karena yang tahu problem sejatinya beliau berdua.
Yang di permukaan ini kan normatifnya, yang tahu apa sejatinya yang terjadi, sekali lagi beliau berdua. Maka turunkan ego di antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena beliau adalah pemimpin, beliau harusnya menunjukkan kenegarawanan juga di atas kepentingan-kepentingan kelompok pribadi atau hal-hal lain yang menjadi komitmen dulu waktu pilkada. Kami berharap beliau bisa menurunkan egonya, bisa duduk bareng demi kepentingan masyarakat Jember. Setidaknya sampai 2029 lah ya. Kalau undang-undangnya tidak dirubah, pilkadanya tetap 5 tahun, ya 2029. Karena ini baru tahun pertama ya Pak, kita nggak berharap di tahun kedua dan seterusnya ini berkepanjangan. Betul. Ke Pak Aris, soal bagaimana disharmoni bupati dan wakil bupati ini implikasinya, karena kan koordinasi dan komunikasi mereka ini bisa dibilang tidak lancar, tidak baik, begitu. Tidak lancar, tidak baik. Ya. Nah, kalau saya bicara dampak sudah saya sampaikan tadi. Sekarang yang lebih hot, ya banyak media bertanya, bagaimana, kapan ini tuntas? Ya, tadi Mas Wid sudah menyampaikan bahwa DPRD tidak bisa berbuat yang konkret karena pertimbangannya sendiri. Saya punya perspektif lain. Saya berpikir normatif, hanya norma yang bisa menuntaskan sebagai metode. Ingat bahwa keberadaan DPRD merupakan representasi kepentingan rakyat. Gitu. Berarti apa yang dirasakan oleh rakyat juga harus dirasakan oleh DPRD. Nah, kenyataan demikian ya, harus diwujudkan di dalam menuntaskan kondisi disharmoni itu. Norma sudah menyebutkan kok ya, bahwa fungsi DPRD, 1, legislasi, membentuk peraturan daerah. 2, ya, budgeting, ya, penganggaran. Yang 3, pengawasan. Siapa yang diawasi DPRD ini? Ya eksekutif. Kalau eksekutif melakukan atau merumuskan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan itu tidak applicable, kemudian keberadaan dua pejabat itu tidak disharmoni, ya, kemudian menciptakan efek yang sedemikian rupa, maka wajib hukumnya DPRD melakukan aksi. Aksi itu bisa interpelasi, bisa minta pendapat, ya. Itu bisa dilakukan. Kalau misalnya, saya panggil berdua, misalnya saya DPRD, bupati, wakil bupati, kondisi Anda itu tidak sehat bagi masyarakat Jember, sangat merugikan. Gitu. Kemudian saya mengingatkan, ya, keberatan. Jika Anda tidak melakukan aksi yang mengindikasikan harmoni dan kenyataan ini terus-menerus sedemikian rupa, rakyat dirugikan. Kalau clear and clear, oke. Kalau tidak mau, tetap bersikukuh kepada keadaan yang semacam ini, saya bisa melakukan aksi. Bisa pemakzulan, saya lakukan pemakzulan. Aturannya sudah konkret. Ya, bisa saja saya meminta kepada Mahkamah Agung, ya, untuk melakukan pemeriksaan, ya, mengadili dan memutus perkaranya. Hanya problemnya, ini problem politis. Sulit diukur, kan ya Mas? Betul. Sulit diukur. Berbeda kalau misalnya bupati dan wakil bupati atau di antara dua-duanya melakukan misalnya perbuatan hukum konkret. Ya. Sehingga bisa diproses dan Mahkamah Agung melakukan proses pemeriksaan terukur. Tapi ini persoalan politis. Sehingga Mas Wid mengatakan, itu tidak mungkin karena egaliter. Gitu. Tetapi jangan lupa, keberadaan DPRD itu memiliki kewajiban menjalankan fungsinya, melakukan pengawasan. Itu dulu dilakukan. Nah, jangan sampai sebelum itu dilakukan, alasan rasional kita sudah cukup, ya, kemudian ya kita kembalikan hal semacam itu kepada para pihak. Kalau kita kembalikan, ya, kapan itu berakhir? Kalau bicara pengembalian, dalam tataran seharusnya, ya, bupati atau wakil bupati sama-sama menyadari ini tidak sehat. Ayo kita berbuat salah di hadapan banyak orang, selesai. Tapi ini kan sudah dengan pride masing-masing, gitu? Alasan-alasan yang tidak kasat mata, dan hukum tidak bisa menjangkau itu. Gitu? Hukum tidak bisa menjangkau yang tidak kasat mata. Itu problematiknya. Tapi saya dengan kapasitas akademis, ya, dengan konstruksi sedemikian rupa, dengan aksi yang kita bisa lakukan, saya yakin itu bisa tuntas. Karena ada beberapa hal yang belum dilakukan. Baik. Kalau bertanya masyarakat, bagaimana masyarakat harus menyelesaikan? Saya balik, masyarakat tidak punya hak untuk menyelesaikan.
masyarakat memilih dia, ya, memposisikan diri, mengharap pada dia, layani dong kami dengan baik. Dan itu gitu. sudah bukan kewajiban masyarakat, Bukan kewajiban, ya. tuntaskan dong problem kami. Terus ada problem semacam itu, masyarakat diminta menyelesaikan. Itu tidak logis. Oke. Dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu. Ini Ya ada- sekarang kembalikan. Ada alasan politis yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat. Dan tadi kami, perwakilan dari rakyat ini, walaupun akademisi dan saya bukan siapa-siapa nih Pak. Iya, Saya siap. ingin ke Pak Wit ini soal Siap. bagaimana tadi soal solusi yang menjadi aksi dari DPR terkait dengan penyelesaian ini. Ada fungsi-fungsi yang bisa dimaksimalkan, dilakukan. Iya, sebetulnya begini, seperti kami sampaikan tadi, bahwa konteks konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah secara normatif tidak mengganggu pemerintahan. Kenapa? Karena semuanya di dalam norma kita, regulasi kita mengatur hubungan antara kepala daerah dengan pihak lain. Pihak lain bisa DPRD dan lain sebagainya, ya. Tetapi tidak ada wakil kepala daerah dengan DPRD dan lain sebagainya. Tidak ada. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Aris, Forkopimda itu ya itu gitu. Maka sejatinya tidak ada yang terganggu. Hanya memang yang terganggu adalah soal etis, soal etik. Meskipun etik juga akan berdampak. Tadi saya sampaikan di awal soal bagaimana investasi, kepercayaan, trust baik rakyat maupun publik. Publik itu bisa dari luar juga. Tadi bisa orang yang mau menanamkan modal di Jember, bisa yang mau berkunjung Jember dan lain sebagainya. Program-program yang mau diturunkan dari pusat ke Jember karena di Jember tidak kondusif antara kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Tapi secara administratif sebetulnya tidak ada masalah. Kita tetap bisa menjalankan program-program kita. Nah, hanya soal etik. Sekali lagi ini soal etik. Karenanya soal etik, maka penyelesaiannya juga harus etik menurut saya. Tadi kami sampaikan sejak awal, seperti proses yang sudah berjalan. Penandatanganan APBD, Perda dan lain sebagainya. Tidak ada masalah dengan kemudian tidak hadirnya atau tidak diundangnya wakil kepala daerah. Tapi soal etik lah yang kemudian menjadi persoalan. Mana wakil kepala daerahnya? Kok tidak nampak? Di acara-acara pun begitu. Apakah kemudian kalau tidak ada wakil kepala daerah tidak sah? Tetap sah. Karena yang dibutuhkan adalah tanda tangan dari kepala daerah. Tetapi soal etik, soal moral, soal pertontonan kepemimpinan di daerah yang akan dicontoh oleh rakyatnya, itulah yang menjadi problem. Nah, maka sekali lagi bagi kami, dan sudah kami ingatkan berkali-kali sebetulnya, penyelesaiannya harus secara etik juga. Bagaimana kepemimpinan dua beliau ini menunjukkan etika yang baik untuk kemudian bisa duduk bareng, menyelesaikan, menurunkan ego agar mereka bisa berembuk. Karena yang tahu problem sebenarnya adalah beliau berdua. Kalau secara normatif kami sudah lakukan di dalam ketika kita undang di DPRD acara-acara resmi kita, kami sampaikan tidak baik ada konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di dalam pandangan umum fraksi-fraksi yang ada di DPRD, kami selalu menyebutkan juga yang kami hormati kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini bupati dan wakil bupati. Kita sampaikan, kita berharap bupati dan wakil bupati kompak. Bahkan kami, PDI Perjuangan yang bukan pengusungnya pun berharap beliau berdua kompak. Karena apapun masyarakat yang dirugikan dalam konteks pertontonan ini. Itu. Jadi menurut saya solusinya ya tetap harus dalam kerangka etik. Karena kalau dalam kerangka hukum yang bisa melakukan pemerintah pusat melalui Kemendagri atau gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan itu ada di dalam dimensi urusan pemerintah pusat dan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang 23 2014. Tapi kalau dari DPRD sendiri mungkin ada tanggapan soal bagaimana salah satu isi surat yang disampaikan Wakil Bupati kepada 3 lembaga tadi itu salah satunya menuntut hak keuangan yang tidak terpenuhi selama ini. Ini apakah juga ada peran DPRD untuk mengawasi hal tersebut? Iya, beberapa kali kan sudah kejadian ya, ada mobil dinas, ada protokoler, ada hak keuangan. Nah, kalau kami menyampaikan sesuatu yang sudah menjadi haknya harusnya diberikan kepada siapapun, tidak hanya wakil bupati, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya sudah melekat, ya, karena ada hak, ada kewajiban sebagai kepala daerah, sebagai wakil kepala daerah, yaitu silahkan saja dipakai. Nah, tapi juga beberapa poin yang disampaikan oleh wakil bupati kepada KPK, kepada Kemendagri, kepada gubernur, positif menurut saya. Menurut saya positif soal bagaimana transparansi
anggaran digunakan, bagaimana birokrasi berjalan dengan baik, bagaimana perencanaan penganggaran, itu menurut saya positif. Itu positif. Jadi agar ada check and balance ini terjadi dengan baik. Saya justru khawatir ketika damai nanti terus kemudian hilang itu. Itu yang menurut saya tidak konsisten. Berarti hanya betul persepsi masyarakat ada sesuatu yang sifatnya pribadi. Padahal kita tidak ingin tentu kepala daerah dan wakil kepala daerah mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Harapannya pengawasan ini tetap berjalan. Betul, betul. Pak Aris, soal tadi yang sudah disampaikan Pak Awit ini tentu akan berdampak pada APBD, perencanaan pembangunan, bahkan iklim investasi. Nah, dari perspektif tata negara, ini bagaimana soal konsekuensi yang dialami nantinya untuk daerah akibat disharmoni pimpinan? Beberapa poin saya berseberangan dengan pemikiran Pak Wid. Ya. Nah, yang pasti ada rumus yang tidak bisa dilupakan. Korupsi itu terjadi. Nah, ini ada kaitannya nanti saya uraikan. Korupsi itu terjadi karena monopoli power plus monopoli power plus diskresi by official, minus akuntabilitas. Artinya kalau disharmoni ini terus berlangsung, lebih dari persoalan etis. Karena keduanya, bupati dan wakil bupati, menjalankan fungsi administrasi negara yang sudah tertulis di dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan pelayanan publik, dan fungsi kebijakan yang bersifat politis. Disharmoni ini akan mengurangi coupling, kewenangan di antara satu pihak. Siapa yang terkurangi? Kepala daerah itu memiliki posisi strategis, otoritas yang final, sehingga terjadilah apa yang diceritakan oleh Mas Wid tadi, pengurangan fasilitas dan sejenisnya. Kalau ini berlarut, keberadaan bupati merasa mampu melakukan tugasnya sendiri, saya tidak butuh wakil bupati. Keberadaan semacam ini akan membuka ruang minus kontrol terjadinya korupsi. Itu satu sisi. Bisa dipahami ya Mbak Fia. Yang kedua, Mbak, yang urgen juga saya sampaikan menyangkut APBD dan sejenisnya. Kalau bupati melenggang, merasa mampu, padahal dibutuhkan komunikasi, maka beragam kebijakan menyangkut APBD tanpa komunikasi, maka implementasi akan hal itu bisa di luar kontrol siapapun, walaupun DPRD menjalankan fungsi itu. Nah, yang patut kita sentuh, menyelesaikan secara etis tidak berarti lepas dari kanal normatif. Saya sepakat bahwa ada sisi etis yang harus diselesaikan. Tetapi untuk masuk itu, jika tidak punya landasan hukum, akan mental. Jadi masuknya DPRD itu masuk, saya punya fungsi pengawasan, saya masuk di jalur itu. Soal etis, pendekatan dan metodenya bagaimana di dalam ranah etis itu kreativitas dari DPRD sesuai dengan isu-isu yang berkembang dan kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasikan. Harapannya langkah konkret dilakukan ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ini mediasi buntu nanti, apakah ada jalur hukum, administrasi yang bisa ditempuh? Tapi kita tahan dulu, kita jawab di segmen berikutnya. Dan saudara tetaplah bersama kami, segera kembali.